setelah eksperimen kira-kira 2-3 minggu, akhirnya kita ketemu formulanya how to do it gitu loh. Nah, waktu itu, jadi akhirnya kita buat namanya Mostly Jazz Online. Musisi utamanya yaitu Indra Lesmana, Bujana, tapi ada Eva Celia juga, ada Tompi. This is Pop Story, and I have a story for you. Halo semua, balik lagi ke Pop Story episode 6. Udah lama sekali gue nggak lanjutin gara-gara pandemi dan lain sebagainya. Jadi mungkin nih kali episode ini sedikit berbeda, kita nggak terlalu fokus mengenai vape, tapi gue mau cerita-cerita tentang kegiatan gue selama pandemi itu ngapain aja kira-kira. Ya seperti kita tahu, gara-gara pandemi itu stay at home, kerja dari rumah, work from home, segala macam apa. Waktu itu salah satu yang gue bisa inget dan sangat menarik, gue ketemu sama lewat online, memang kenal baik sama Indra Lesmana sama Dewa Bujana. Jadi waktu itu untuk musisi itu banyak sekali yang nggak bisa perform live di panggung. Jadi akibatnya kita sama-sama mau coba cari solusi bagaimana cara live streaming. Tapi yang sedikit unik mengenai pengalaman gua ini sama teman-teman, sama Indra, sama Bujana dan lain-lain ini adalah gimana caranya kita buat live streaming tapi dari jarak jauh. Dalam arti kata gini, ya kita tahu Indra tinggalnya di Bali, Bujana di Jakarta, dan ada beberapa musisi lagi yang tempatnya berbeda-berbeda gitu loh. Jadi gua sama Indra cocok sekali ngomong soal teknis ya, karena dia selain jago musiknya juga secara teknis juga jago banget gitu. Waktu itu kita sama-sama research, dan sebenarnya dari dulu idenya udah banyak, pengen cobain, tapi nggak ketemu temen yang bisa tektokan yang istilahnya satu frekuensi. Nah, ketemu Indra ini cocok banget. Kita cobain beberapa software yang kita bisa lakukan live streaming. Jadi kita bisa stream audio dan video pada saat yang bersamaan, kumpulin di gua. Jadi gue lagi tuh bikin setup yang lumayan elaborate, di mana gue menjadi sentral dari semuanya. Indra kirim video, audio, Bujana kirim audio dan video, dan gue routing langsung ke mereka juga. Jadi gue mungkin ada gambarnya, nanti kita bisa kasih lihat setup gue gimana. Nah, setelah eksperimen kira-kira 2-3 minggu, akhirnya kita ketemu formulanya how to do it gitu loh. Nah, waktu itu jadi akhirnya kita buat namanya Mostly Jazz Online. Musisi utamanya yaitu Indra Lesmana, Bujana, tapi ada Eva Celia juga, ada Tompi, ada Topati, dan ada Sandi Winarta yang main drum. Akhirnya di episode keempat itu kita nekat bikin 4 musisi live at the same time dari different place gitu loh. Indra di Bali, Sandi di Bali, waktu itu Tompi di Jakarta di rumahnya, dan Dewa Bujana juga di rumahnya sendiri. Itu sesuatu yang pada waktu itu boleh bilang, dan mungkin sampai sekarang, live real time online belum ada yang buat gitu loh, yang setahu kita ya. Dan hasilnya lumayan memuaskan. Kita live melalui tiket loket.com. Melalui loket.com orang bisa beli tiket untuk nonton live streamingnya itu. This lovely day will lengthen to an evening. We'll say goodbye to what we ever had. Nah, itu diterima publik juga secara baik sekali. Gua merasa bangga menjadi bagian daripada eksperimen tersebut. Moga-moga kita akan lanjutin lagi, karena sekarang sudah nggak pandemi lagi, udah mulai pada sibuk. Bujana udah sibuk dengan giginya dan lain sebagainya, dan Indra juga udah sibuk bikin album lagi. Jadi udah bebas kita kemana-mana. Tapi waktu itu merupakan sesuatu acara yang sangat berkesan buat kita semuanya di tim ini. Lalu selain live streaming online begitu, gue masih banyak waktu lain yang kayaknya sayang kalau dibuang-buang begitu aja, karena nggak bisa kemana-mana. Akhirnya gue mau mencoba untuk belajar sesuatu yang baru. Background gue memang sudah 3 dimensi. Waktu zaman gue main multimedia, broadcasting di kerja lama di RCTI dulu, sudah biasa main 3 dimensi, tapi kebanyakan untuk animasi. Lalu sedangkan setelah terjun di vape ini, gue pengen punya
kemampuan untuk bisa mendesain alat-alat vape, device vape, dan lain-lain sebagainya, tapi secara supaya bisa menjadi benda beneran. Nah, waktu itu diajarin, rekomend untuk belajar CAD/CAM. Sebenarnya gue sendiri sih di salah satu perusahaan gue itu ADS, Arisma Data Setia, kita sebenarnya juga distributor daripada SolidWorks. Sayangnya SolidWorks doesn't work on a Mac. Jadi akhirnya gue putuskan untuk belajar Fusion 360 yang memang ada versi Macintosh-nya. Karena gue memang fanatik Macintosh, jadi gue nggak mau pakai Windows. Akhirnya gue pelajarin itu pelan-pelan, jadi banyak waktu nontonin YouTube, segala macam eksperimen. Nah, waktu itu pertama kali kita launching, bikin legal RDA, antara lain satu-satunya gue bolak-balik dengan satu engineer di China, sampai akhirnya menjadi satu benda yang kita benar-benar bisa banggakan. Kita rilis legal RDA beberapa tahun yang lalu dan lumayan sukses. Selanjutnya gue juga pengen kreasi-kreasi lain, antara lain gue bikin hex case, gue bikin EC adapter buat yang gue anggap fungsional dan berguna buat orang gitu loh. Setelah makin lama makin belajar, jadi gue ngerti banget kira-kira how to implement it. Ketemu alat 3D printer yang menurut gue sesuatu yang berguna sekali untuk seorang desainer, di mana lo bisa punya ide di kepala, langsung kita desain secara 3 dimensi di Fusion 360, dan kita bisa kirim langsung ke printer untuk menjadi prototype. Sesuatu yang langsung lo bisa pegang di tangan dan melihat hasilnya. Walaupun sebenarnya gue cita-citanya kepengen banget supaya bisa bikin metal, cuman kayak contohnya mau bikin RDA itu harusnya pakai metal. Kalau pakai plastik nggak cukup bagus, tapi lu bisa lihat bentuknya. Sekarang ini kalau kita punya ide bikin desain segala macam apa tuh masih harus kita kirim ke sebuah perusahaan atau workshop yang bisa menjadikan itu menjadi barang sendiri. Sedangkan mesin CNC sekarang relatively mahal sekali untuk bisa dijadiin prototype. Jadi kita sekarang kerja sama di China, kita kirim ke sana, bolak-baliknya tuh bisa 2 bulan baru bisa cobain. Nah, masalahnya kalau ternyata nggak enak, nggak bagus, kita robah, nunggu lagi cycle-nya 2 bulan. Jadi makanya prototyping kalau bisa kita kerjakan sendiri, itu sangat menghemat waktu development-nya supaya bikin prototype-nya bisa lebih cepat gitu loh. Sayangnya masih mahal, tapi gue mengharapkan mungkin 2-3 tahun lagi bisa lebih affordable gitu. Jadi sekarang kita masih pakai yang plastik aja, namanya FDM. Jadi supaya kita bisa cetak macam-macam, minimal kita sudah bisa lihat bentuknya. Setelah kita puas, baru kita kirim ke manufacturing. Ada beberapa yang gue cukup cetak dengan 3 dimensi, cukup good enough karena kuantitasnya tidak diperlukan begitu banyak. Jadi itu kita print pakai 3D printer aja. Tapi kalau misalnya kita mau mass production, tetap harus kirim ke pabrikan di China supaya bisa diproduksi banyak, dibikin molding segala macam atau di CNC. Oke, ini salah satu contohnya yang desain daripada prototype-nya legal RDA. Kita top cap-nya ini kita coba buat bikin prototype-nya dulu. Gue print secara 3 dimensi. Kita coba print dulu 3 dimensinya, kelihatannya kayak gimana, lalu baru file-nya kita kirim ke sana. Selain itu banyak bikin macam-macam. Sekarang yang terakhir gue lagi mau buat adalah ini ATI case. Ini desainnya belum final sih, dimana rencananya kita bisa bisa simpen atomizer RDA atau RTA. Ini tutupnya, ada logo Exomnya, nggak harus sih. Kita lihat analisisnya, isinya begini. Ini bisa taruh drip tip juga di sini, drip tip 810 pakai magnet. Jadi bentuknya gini, nanti kita cetak. Ini hasilnya kita bisa lihat cetakannya, belum jadi sih, baru prototype doang. Nanti mungkin kita bisa jual, orang-orang bisa pakai. Jadi project pertama gue dulu, kuprak-kaprak ini 3 dimensi, gue pengen cari ide bikin apa dulu. So project pertama gue adalah dulu bikin battery case.
untuk kita bisa jual dengan logo Hexom, kita bentuk jadi seperti Hexom Mini. Ini adalah prototype-nya, bikin Indo flag, ceritanya glossy. Lalu sampai yang terakhir kita bikin adalah yang untuk untuk VTL ya. Kita di UV coating sama UV printing sama jaka supaya bentuknya mirip dengan Hexom VTL. Tuh, terus nextnya gue coba bikin adalah untuk case untuk daripada Hexom. Gini, ini prototipe pertama. Somehow gue nggak suka cara ininya, agak sedikit susah copot pasangnya. Jadi akhirnya gue ganti, ketemu ide, dapat inspirasi dari internet juga. Kita bikin akhirnya jadinya seperti ini. Ini dalamnya pakai foam buatannya jaka. Kita include di sini supaya nggak kasar kepada Hexomnya. Diklip begini. Ini lumayan laku juga sih. Lagi kita rilis pertama kali. Warna ini kita nggak jual, ini cuma buat gua doang. Tapi kita rilis macam-macam warnanya, warna teal juga. Kita rilis diborong sama anak-anak Hexom Indonesia. Lalu dapat ide lagi pengen bikin adapter untuk easy dripper. Itu ceritanya ada sendiri, cuman istilahnya gue udah buatkan desainnya. Udah jadi, kita kirim ke China untuk bikin moldingnya, dicetak, langsung kita juga udah jual. Ini merupakan fungsional sekali, menghemat waktu, nggak usah pindah-pindahin liquidnya ke dalam botol, langsung kita bisa pakai di Hexom lo. Sedikit mengenai 3D printernya sendiri, waktu awal-awal gue udah pakai Flashforge, udah beli 3 macam yang berbeda. Akhirnya ini keluar tahun lalu, akhirnya gue pilih ini, Bambu Lab X1 Carbon. Menurut gue salah satu yang terbaik, dan bahkan nggak mahal sekali harganya, tapi kemampuannya bisa print. Gue pakai AMS 2 biji, jadi satu AMS ini bisa 4 warna. Jadi dengan lu bisa tumpuk sampai dengan 4, total 16 warna. Jadi bisa multicolor printing seperti yang kita lihat contohnya tadi. Ini multicolor. Dia di printnya sekaligus nih, nggak di print sendiri-sendiri langsung ditempelin. Kalau printer yang cuman bisa single color, lu harus print ini terpisah, langsung lu lem satu-satu. Sedangkan ini bisa langsung sekali print jadi langsung multicolor, dan hasilnya biasanya lebih rapih ketimbang kalau mama lu harus lem-lem lagi. Ini contohnya kita lagi coba printing lagi yang Hexeti case. Gue balik warnanya, bodinya hitam, aksennya warna merah. Dari sini putihnya, ini merahnya. Dia otomatis kirim warna yang perlu di print, dia akan kerjakan di situ. Nanti waktunya merah, dia akan ganti, tarik sendiri, dorongnya merah, dia akan print yang warna merah. Ini salah satu contoh bikinan gue. Jadi aslinya sendiri lampunya tuh sangat kurang terang ya, dia cuma ada lampu satu di dalam. Jadi gue desain tambahan lampunya ini, gue taruh LED sekelilingnya supaya terang. Karena gue demen sekali tuh nontonin lihat dari atas, karena ini juga kacanya kebetulan tinted. Jadi agak, kalau misalnya ini mati, ini aslinya gelap banget. Bentar ya. Ini aslinya kayak gini. Aslinya gelap banget, jadi gue tambahin LED supaya lebih kelihatan, bisa kita tontonin. Dan desain ini gue share di printables.com. Orang boleh download dan cetak sendiri, free. Kalau yang punya bambu ya. Challenge apa yang Paps alamin pas melakukan hobi selama pandemi? Yang tadi. Challenge apa? Sebenarnya sih tinggal kemauan aja ya. Kalau saya bilang sekarang zamannya internet, lu bisa belajar lewat internet, YouTube, tutorial banyak, lu bisa cari semuanya, tinggal masalah mau spend waktu untuk mendalami hal tersebut gitu loh. Gua jujur nggak ada guru, nggak ada apa, tapi otodidak, tapi belajar melalui internet. Fusion 360 itu sesuatu software CAD-CAM yang menurut gue luar biasa sekali. Kalau mama gue dulu biasa pakai Cinema 4D,
pindah ke Fusion 360 itu benar-benar dibuat khusus untuk mendesain suatu barang yang real, bukan kalau mama pakai Cinema 4D hanya kulitnya dibilang mesh ya. Sedangkan kita perlu bikin solid object yang bisa di print atau bisa dicetak atau bisa di CNC. Hal-hal tersebut lo nggak bisa lakukan di Cinema 4D. Nah di Fusion 360 itu melalui tutorial yang gue cari satu persatu, jadi basicnya 3D gue udah punya. Cuman gue perlu belajar software baru, cara untuk implementasikan, untuk bikin benda. Setelah gue lihat begitu, gue nyesel banget nggak mulain dari kapan-kapan dulu. Setelah gue pakai Fusion 360 baru kayak kebuka matanya bahwa this is incredible. Mereka punya parametric design, jadi artinya semuanya bisa pakai parameter. Contohnya kalau kita kasih ukuran diameternya berapa, kita kasih nama variabel, tingginya berapa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan, nggak perlu ngedit secara pakai mouse click dan lain sebagainya. Cukup diketik di parameternya, tadinya misalnya diameternya 12 mili, kita mau jadiin 14 mili, cukup diganti angkanya, langsung programnya berubah sendiri gitu. Bentuknya berubah sendiri. Challenge-nya yang belajar tanpa guru ya lewat internet. Mungkin kalau ketemu orang yang sepaham, yang pengen sama-sama nyari hal yang sama tuh lebih cepat gitu. Jadi pas waktu, tapi baru belakangan ini ketemu gitu. Jadi tahun lalu gue sempat pergi ke Polandia, ke pabriknya Husar, dimana ketemu desainernya dia yang memang udah jago banget dah, udah gape banget. Fusion 360 udah gape banget karena dia udah biasa bikin RDA segala macam apa. Gua spend 3-4 hari di sana. Rapid prototyping, gue dipinjemin satu mesin CNC-nya sama satu machinis sama satu desainernya. Jadi di situ gue banyak sekali belajar, begitu caranya, karena lihat dengan mata kepala sendiri di mana ada prosesnya dari mulai designing sampai di program ke toolnya untuk CNC, dikirim ke CNC mesin, langsung mereka kerja potong-potongnya bagaimana, kalau melakukan kesalahan how to recover it. Kalau kita melakukan ini hasilnya begini, kalau kita melakukan ini hasilnya begini. Jadi langsung lihat mata kepala sendiri. Selama ini cuman hanya imajinasi atau cerita orang aja gitu. Jadi lihat sendiri cara kerjanya itu sangat berguna sekali buat gue. Menurut Paps, lebih produktif masa pandemi atau sekarang endemi? Menurut gue ya pastinya kalau bisa bergerak lebih enak ya. Contohnya sebenarnya lagi pergi ke Polandia itu kan udah mulai akhir-akhir pandemi udah bisa terbang gitu loh. Jadi benar-benar bisa pergi untuk lihat mata kepala sendiri. Sedangkan kalau misalnya waktu pandemi gue nggak bisa terbang gitu untuk ke sana dengan bebas. Banyak karantina, pergi ke negara mana harus dikarantina, balik ke Indonesia karantina lagi, itu sangat restriktif sekali. Sekarang udah lebih gampang bergerak untuk bisa face to face, walaupun ada Zoom segala macam, itu beda interaksinya. Kalau mama langsung kelihatan mesinnya kerjanya bagaimana, itu jauh lebih masuk lah istilahnya kayak gitu. Selama pandemi lumayan banyak yang bisa Paps hasilkan, dan sekarang hal apa lagi yang ingin Paps capai? Dengan masuknya ilmu sekarang ini tinggal masalah pemikiran, kreasi. Tinggal sekarang udah tahu cara bikin prototipenya bagaimana. Dulu kan masih nabrak-nabrak, masih coba-coba. Tapi sekarang kira-kira sudah hampir ketemu lah caranya. Jadi kita ada beberapa produk yang sedang dalam persiapan yang kita mau buat gitu. Jadi nerusin legal RDA kayak gimana. Dan kalau misalnya kita kerjasama dengan contohnya Husar, itu gue bisa bolak-balik, kita bisa kirim desain sama dia. Langsung gue bisa ngedit sendiri perbaikannya atau kemauan gue. Kita akan rilis sebentar lagi Husar RTA, itu sebenarnya banyak masukan gue. Salah satu RTA favorit gue dari zaman tahun 2016, pertama kali beli dari sana, tapi belum ada yang bisa gantiin. Nah, yang waktu gue kesana itu gue banyak minta perubahan. Yang desainnya sendiri gue ikutin Wolf untuk kutak-atik sampai ke versi yang sekarang yang baru ini kita mau rilis. Ini contohnya adalah prototype daripada Husar RTA yang
sudah melalui beberapa modifikasi yang kita lakukan bersama antara gua sama Alex. Tunggu tanggal mainnya. Oke, lanjut. Ini terkait Hexom Paps. Katanya sekarang sedang berjalan kompetisi desain mode Hexom. Udah diceritain ya, Pak? Singkat aja. Oke, jadi mungkin sebulan setengah yang lalu gue di-approach sama Dondit sebagai event organizer-nya dari Fair. Dia bilang, Om Jun mau nggak kita bikin desain kompetisi mod, yaitu Hexom, lalu kita bikinin suatu event yang menarik lah supaya orang bisa ikutan gitu. Jadi nanti yang menang dapat hadiah, bla bla bla. Secara langsung gue sambut dengan gembira, istilahnya kita sambut dengan baik, karena sebenarnya memang dari dulu pernah ada cita-cita pengen begitu, cuman nungguin event yang pas, nggak taunya Dondit langsung ngomong nawarin, jadilah kita langsung bikin. Jadi orang boleh submit desain untuk Hexom tersebut. Jumlah pesertanya yang udah masuk 650-an kalau nggak salah. Jadi nanti gua akan judge sama Franklin dan mungkin sama Silvan, tim daripada medianya Vapezoo, untuk menentukan pemenangnya siapa. Kalau menang itu desain, kita akan jadikan mod beneran, mungkin jumlahnya 50 sampai 100. Si pemenang itu bisa, pemenang pertama dapat cash 10 juta, pemenang kedua 5 juta, pemenang ketiga kalau nggak salah 3 juta, lupa gue angkanya. Cuman langsung dapat mod tersebut juga diberikan kepada pemenangnya sendiri, nomor 1, yang 2, 3 dapat Hexom Anodize. Nah, waktu itu kita akan produksi Hexom Limited Edition tersebut, dan si pemenang pertamanya akan juga dapat royalti dari hasil penjualan tersebut. Event berikutnya di Vape Fair akan ada kejutan apa lagi dari Vapezoo atau Hexom? Bakal ada sesuatu, cuman gue nggak bisa cerita dulu. Pastinya ini sesuatu yang belum pernah dibuat sebelumnya. Cita-cita, susah, gue ngomongnya susah karena nggak bisa cerita. Tapi tunggu tanggal mainnya aja, luar biasa deh. Pasti luar biasa. Jumlahnya cuma 300, dan kalau lu bener-bener kolektor Hexom, ngaku-ngaku kolektor Hexom, pasti kepengen. Dan gue ada rencana pengen ngundang beberapa tamu surprise dari luar negeri. Lastly, advice apa yang Paps mau kasih buat orang-orang yang lagi belajar sesuatu hal yang baru? Advice apa? Ya ditekunin. Kalau memang seperti gua, sebenarnya umur sudah lumayan ada ya, tapi masih punya keinginan untuk belajar banyak. Kalau waktu kosong ya, terutama waktu pandemi tersebut, banyak waktu gua coba pergunakan sebaik-baiknya. Jangan jadi nggak ngapa-ngapain gitu loh, nggak ada hasilnya. Gue pergunakan untuk belajar CAD/CAM Fusion 360 yang sekarang gua anggap bagus banget gitu loh. Ternyata sangat berguna. Nah, lu tekunin aja, mau belajar istilahnya nggak bisa pergi ke universitas, nggak bisa pergi kursus segala macam apa. Internet adalah suatu resource yang luar biasa. Hampir apa aja yang lo mau belajar juga ada gitu loh. YouTube, lo bisa search cara tutorialnya dan lain sebagainya. Ya pergunakan sebaik-baiknya waktu mumpung. Kalau misalnya memang nggak ngapa-ngapain, lebih baik belajar. Itu nanti akan jadi modal lo sendiri ke depannya, nggak akan terbuang apapun juga yang lo pelajarin. Eksistensinya Hexom tuh sekarang lagi mulai berkurang gitu. Setelah banyak device lain yang masuk. Itu kira-kira ada apa lagi sih dari Hexom untuk Paps? Dibilang drop nggak juga sih, salesnya sih jujur kata Hexom masih sangat baik, bahkan sebenarnya banyak device-device yang relatively tenggelam waktu pandemi, sedangkan kita sales cukup lumayan stabil ya untuk Hexom, karena jujur memang kalau style ganti-ganti, kadang-kadang keluar Boro, kadang-kadang keluar Squong segala macam. Pada umumnya sih cyclic istilahnya. Thank God karena memang didukung oleh komunitas. Hexom itu mungkin satu-satunya komunitas mod di dunia yang paling besar sekali, dan mereka itu fanatis pada umumnya. Jadi ya terima kasih banyak atas dukungannya daripada Hexom Indonesia, lumayan stabil. Gua selalu berpikir bikin apa lagi. Contohnya lagi tahun lalu pada waktu
terjadi pandemi, terus terang di Amerika pun banyak tekanan-tekanan dari pemerintah sehingga penjualan di sana sangat drop sekali. Bukan hanya device saja, tapi liquid juga, di mana mereka melakukan flavor ban, shipping dipersulit segala macam apa. Jadi penjualan hampir semua penjualan vape turun sekali di Amerika. Nah, sedangkan Hexom masih laku banget, terutama di Indonesia. Hampir semuanya yang mereka buat di Amerika larinya juga tetap ke Indonesia, dijual ke Vapsu jual ke distributor dan ke user. Nah, akhirnya kita negosiasikan dengan mereka bagaimana kalau kita pindahkan aja manufacturingnya ke assembly-nya itu ke Indonesia, di mana spare part dan lain sebagainya tetap disuplai oleh Craving Vapor. Pembuatan assembly-nya tuh terjadi di Jakarta. Jadi dengan cara assembly di Indonesia itu kita bisa lebih cepat turnaround-nya daripada dibikin di Amerika lalu dikirim lagi ke Indonesia, sedang source-nya dari mana-mana. Dan pada kesempatan yang itu juga kita melakukan inovasi lebih baru lagi, yaitu upgrade dia punya boardnya ke Revision G, di mana board tersebut jauh lebih efisien daripada revisi sebelumnya. Kita ganti semua chipnya dengan yang chip-chip modern, yang dimana efisiensinya lebih tinggi daripada chip-chip yang sudah dipakai dari tahun 2016, sehingga hasilnya serasa lebih powerful dan baterainya lebih irit gitu. Itu kita beri nama Revision G. Sebenarnya dari Revision E mestinya Revision F, cuman gua skip F-nya soalnya F-nya kan kalau mama dapat angka F jelek kan, fail. G artinya bagus, good, great gitu. Jadinya kita skip F, dari Revision E kita langsung skip ke Revision G. That's why we name it Revision G.